Bayangkan ini, teman-teman. Kalian sedang sendirian di sebuah rumah tua. Waktu menunjukkan pergantian dari terang ke gelap, waktu maghrib. Udara mulai dingin. Tiba-tiba, memecah keheningan kalian mendengar suara azan. Normal kan? Waktunya sholat. Tapi, bagaimana kalau suara azan itu datangnya bukan dari menara masjid, melainkan bergema dari dalam hutan lebat yang gelap gulita dan sudah puluhan tahun tak berpenghuni? Coba tulis di kolom komentar ya. Ada nggak di antara kalian yang pernah ngalamin dengar suara gaib atau panggilan aneh pas lagi pulang kampung? Karena apa yang dialami Raka ini mungkin bisa jadi pelajaran buat kita semua. Jangan pernah meremehkan hal yang tidak kita mengerti. Raka adalah tipikal cowok kota tulen. Hidupnya penuh dengan angka, jadwal, dan logika yang kaku. Baginya, hantu, hal mistis, atau pamali itu cuma akal-akalan orang zaman dulu. Dongeng usang untuk menakut-nakuti anak kecil yang susah disuruh tidur. Bulan lalu, sang kakek meninggal dunia. Beliau meninggalkan sebuah warisan berupa rumah tua bergaya arsitektur zaman dulu yang terletak di sebuah kampung pinggir kota. Secara geografis, kampung itu sebenarnya tidak terlalu pelosok. Tapi letak rumah kakek Raka ini sangat terpencil. Posisinya ada di ujung jalan buntu, dan halaman belakangnya berbatasan langsung dengan deretan pohon berkayu besar yang membentuk hutan lebat. Raka datang ke sana sendirian di akhir pekan. Niatnya cuma satu, membersihkan debu, membereskan barang-barang rongsokan, lalu secepatnya memasang pelang dijual. Semakin cepat laku, semakin cepat ia kembali ke apartemen nyamannya di ibu kota. Sore itu, udara terasa sangat pengap. Raka membongkar tumpukan kardus di ruang tengah. Di dalam saku kemeja flanelnya, ada sebuah benda kecil yang terasa agak berat. Sebuah jam saku kuno. Itu adalah satu-satunya barang peninggalan kakek yang Raka simpan. Jam saku berwarna kuningan yang sudah pudar, dengan rantai yang agak berkarat. Anehnya, meski usianya mungkin sudah puluhan tahun, mesin jam itu masih berdetak dengan sangat presisi. Tik-tak, tik-tak, tik-tak. Suara detaknya selalu memberi Raka semacam rasa tenang. Benda itu adalah bukti bahwa waktu itu nyata, terukur, dan logis baginya. Raka baru saja selesai menyapu teras depan ketika seorang pria paruh baya berjalan menghampirinya. Pak RT. Wajah pria itu terlihat tegang. Rahangnya mengeras. Tidak ada basa-basi. Tidak ada senyum ramah khas orang desa. Nak Raka. Sapa Pak RT. Suaranya pelan dan berat. Seolah takut suaranya akan terbawa angin ke arah belakang rumah. Iya Pak RT. Ada apa Pak? Mau ngecek surat-surat rumah? Tanya Raka santai sambil mengelap keringat di dahinya. Pak RT menggeleng lambat. Mata tuanya menatap Raka dengan tatapan yang sulit diartikan. Antara kasihan dan ketakutan. Bapak cuma mau kasih tahu aturan di sini, bisik Pak RT. Mungkin kakekmu dulu lupa cerita. Kalau matahari sudah condong ke barat, apalagi kalau sudah lewat waktu asar, cepat-cepat masuk ke rumah. Tutup semua jendela, kunci pintu belakang rapat-rapat. Raka mengerutkan kening. Logikanya mulai mencari alasan yang masuk akal. Kenapa, Pak? Daerah sini masih banyak babi hutan ya? Atau hewan liar masuk permukiman? Pak RT menelan ludah. Ia menoleh sedikit, melirik ke arah atap rumah yang menutupi pandangan ke hutan belakang. Lalu kembali menatap Raka. Bukan binatang, nak. Ini larangan kampung kita dari zaman dulu. Jangan pernah melangkah masuk ke hutan belakang rumah itu saat langit mulai gelap. Dan satu lagi, Pak RT menghela napas panjang. Kadang-kadang, menjelang maghrib suka terdengar suara azan dari dalam pepohonan sana. Ingat pesan Bapak baik-baik. Itu bukan panggilan salat untuk kita manusia. Kalau kamu dengar, jangan pernah dijawab.
dan jangan pernah dicari dari mana asalnya. Mendengar itu, Raka hampir saja tertawa lepas. Suara azan dari hutan? Yang bener aja batinnya geli. Paling itu cuma suara toa masjid desa sebelah yang suaranya mantul karena terbawa angin. Dasar orang kampung, apa-apa dikaitkan sama mistis. Namun Raka tetap berusaha menjaga sopan santun. Ia mengangguk sambil tersenyum tipis. Siap, Pak RT. Tenang saja, saya nggak akan kemana-mana kok. Capek habis beberes, mau langsung istirahat. Pak RT mengangguk. Meski wajahnya sama sekali tidak terlihat lega, ia pamit pulang, berjalan cepat seolah ingin segera menjauh dari area rumah itu. Meninggalkan Raka sendirian dengan segala kesombongan logikanya. Waktu terus bergulir. Matahari mulai tenggelam, mengubah warna langit dari jingga terang menjadi warna ungu kelabu yang suram. Angin sore yang tadinya sejuk meniup dedaunan perlahan mati. Udara mendadak terasa diam, lingket, dan dingin di saat yang bersamaan. Raka duduk di kursi kayu ruang tengah yang sudah usang, mengeluh pelan karena gerah. Ia merogoh saku kemejanya, mengeluarkan jam saku kuno milik kakeknya untuk mengecek waktu. Jam menunjukkan pukul 17.50. 10 menit lagi waktu maghrib tiba. Raka mengusap permukaan kaca jam tersebut. Aneh, dingin sekali. Padahal jam itu dari tadi ada di dalam sakunya yang menempel ke badan. Dan tiba-tiba, hal yang di luar nalar terjadi. Suara tik-tak yang biasanya konstan dari jam saku itu mulai melambat. Tik-tak, tik. Lalu berhenti sepenuhnya. Jarum detiknya membeku tepat di angka 12. Mati. Raka menepuk-nepuk jam itu ke telapak tangannya. Sial, rusak lagi pernya, gumamnya kesal. Namun, belum sempat ia mencoba memutar tuas jam tersebut, bulu kuduk di tengkuk Raka mendadak meremang hebat. Perutnya tiba-tiba terasa bergejolak. Keheningan di dalam rumah itu terasa sangat menekan telinga. Bahkan suara dengungan nyamuk atau jangkrik pun tidak terdengar sama sekali. Sepi yang benar-benar tidak wajar. Dan tepat pada detik itu, dari arah dapur. Tepatnya, menembus celah-celah pintu kayu belakang yang mengarah langsung ke kegelapan hutan. Terdengar sebuah suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu suara azan. Tapi nadanya tidak seperti azan yang pernah Raka dengar seumur hidupnya. Suara itu sangat lambat, terseret-seret, melengking tinggi, tapi sekaligus serak dan parau. Bergema dan bergetar hebat di udara yang sunyi. Seolah-olah sosok yang mengumandangkannya sedang menahan rasa sakit di tenggorokannya. Raka terpaku. Jantungnya berdebar, kencang memburu. Ia mencoba menelan ludah, tapi tenggorokannya kering kerontang. Logikanya berusaha keras mencari pembenaran. Itu masjid tetangga. Itu pasti cuman masjid di balik bukit. Tapi insting dasarnya berteriak kebalikannya. Karena suara mengerikan itu terdengar sangat dekat, sangat jelas, bukan terbawa angin dari desa seberang. Suara itu memanggil dengan nada pilu, membelah kesunyian malam dari balik pepohonan di kedalaman hutan belakang rumahnya. Raka terdiam, mematung di ruang tengah. Suara azan yang aneh dan melengking itu perlahan memudar, tertelan oleh kabut malam yang mulai turun menyelimuti kampung. Meninggalkan gema gaib yang terus berputar-putar di telinganya. Ah, gila, umpatnya pelan, mencoba menepis rasa dingin yang tiba-tiba menjalar di tengkuknya. Tangannya mengusap kasar wajahnya. Ini pasti pantulan suara. Iya, pantulan. Raka mulai mondar-mandir. Otaknya yang terbiasa berpikir runut mencoba mencari rasionalisasi. Hukum fisika dasar. Suara dari toa masjid desa sebelah mungkin membentur rimbunnya pepohonan di hutan belakang, beresonansi, lalu memantul masuk ke rumah tua ini dengan distorsi. Masuk akal, kan? Sangat masuk akal. Raka tertawa hambar.
menertawakan ketakutannya sendiri yang sempat terpancing. Atau jangan-jangan bocah kampung sini lagi iseng mainin toa masjid yang rusak? Dasar kurang kerjaan, gumamnya. Berusaha terdengar santai, walau suaranya sendiri terdengar sedikit bergetar di ruangan yang kosong itu. Dia butuh air putih. Kerongkongannya terasa seperti diamplas. Raka pun berjalan menuju dapur di bagian belakang rumah. Tapi, teman-teman, baru beberapa langkah ia memasuki area dapur yang remang-remang, langkah Raka terhenti mendadak. Matanya tertuju pada lantai. Lantai ubin kuning kusam yang baru saja dia pel habis-habisan siang tadi. Kini kotor. Ada jejak lumpur basah. Warnanya hitam pekat, sangat kontras dengan lantai yang sudah bersih. Ditambah lagi, ada bau aneh yang menguar dari lumpur itu. Bukan bau tanah sehabis hujan, tapi bau anyair. Seperti bau air selokan mati yang bercampur dengan karat. Raka menunduk, buru-buru menyalakan flashlight dari HP-nya dan menyorotkannya ke lantai. Matanya memicing, napasnya tertahan. Itu jejak kaki. Jejak kaki telanjang tanpa alas. Tapi bentuk dan ukurannya sama sekali tidak wajar. Terlalu panjang, terlalu lebar untuk ukuran kaki manusia normal, bahkan untuk orang dewasa berbadan besar sekalipun. Bagian tumitnya melesak dalam, sementara jari-jarinya tampak merenggang aneh dengan ujung-ujung yang meruncing, dan yang membuat jantung Raka seakan berhenti berdetak selama sedetik. Jejak itu mengarah lurus. Dimulai dari tengah dapur, lalu bergerak menuju pintu kayu belakang. Pintu yang berbatasan langsung dengan hutan lebat itu. Raka memejamkan mata erat-erat. Terjadi perang batin yang luar biasa di kepalanya. Oke, tarik napas Raka, batinnya meronta, mencoba mempertahankan akal sehatnya. Ini cuman orang gila yang nyasar masuk. Atau maling. Ya maling desa yang kakinya kebesaran atau cacat. Nggak mungkin hantu ninggalin jejak lumpur. Hantu itu nggak punya massa, nggak punya wujud fisik. Sains membuktikan itu. Setan itu cuman ilusi optik karena otak yang kelelahan. Tapi, sekeras apapun otaknya mencari teori fisika dan biologi untuk menenangkan diri, tubuh Raka tidak bisa berbohong. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai merembes dari dahi dan pelipisnya. Tangannya yang memegang HP gemetar pelan, membuat cahaya senter di lantai ikut bergetar. Ada satu logika yang patah di sini. Jika ada orang yang masuk lalu keluar lewat belakang, kenapa pintu kayu itu masih terkunci rapat dan dipalang balok besi dari dalam? Tiba-tiba, suhu ruangan anjlok drastis. Kalian tahu tuh rasanya masuk ke dalam freezer daging di supermarket. Kira-kira seperti itu. Tapi ini bukan sekadar dingin angin malam. Ini dingin yang menusuk langsung ke tulang, menggigit permukaan kulit. Saat Raka membuang napas, kepulan uap putih tipis keluar dari mulutnya. Sesuatu yang sangat mustahil terjadi di suhu tropis. Bezit, bezit, lampu bohlam kuning di atas meja makan mulai berkedip-kedip. Terang, redup, terang, lalu mati total. Berbunyi klik pelan, seolah nyawanya baru saja dicabut. Kini hanya cahaya senter HP Raka yang tersisa. Srit! Dari sudut mata kirinya, Raka menangkap sebuah pergerakan kilat. Di luar jendela kaca buram yang letaknya tepat di samping pintu belakang. Sebuah bayangan hitam, tinggi dan sangat besar, melesat cepat melewati kaca. Terlalu cepat, dan terlalu sunyi untuk ukuran manusia. Siapa di luar? Bentak Raka keras-keras. Bukan karena berani, tapi karena refleks pertahanan diri yang didorong oleh kepanikan luar biasa. Hening. Tidak ada jawaban dari luar. Hanya suara angin yang mulai berdesir pelan, menggesek dedaunan hutan. Secara refleks tangan kiri Raka merogoh saku kemejanya. Ia mencari rasa aman dari satu-satunya benda familiar di sana. Ia menggenggam jam saku kuno milik kakeknya. Astaga. Raka nyaris menjatuhkan benda itu.
Jam saku kuningan itu dingin sekali, seperti bongkahan es. Dan yang lebih gila lagi, meski jarumnya tadi sudah mati membeku di angka 12, Raka bisa merasakan getaran ritmis dari dalam bodi jam itu. Bukannya berbunyi tik-tak, jam itu bergetar pelan di telapak tangannya, seperti denyut nadi. Nadi makhluk hidup. Lampu dapur tiba-tiba menyala kembali. Terang benderang, bahkan lebih terang dari sebelumnya, membuat Raka menyipitkan mata kesilauan. Raka menghela napas panjang, sangat panjang, lalu menyandarkan tubuhnya yang mendadak lemas ke pinggiran meja dapur. Kakinya terasa seperti jeli. Gue butuh tidur. Halusinasi sialan. Besok pagi gue jual murah aja rumah ini, rutuknya Parau. Dia berbalik badan. Niatnya cuma satu, meninggalkan dapur ini, mengunci diri di kamar depan, menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut, dan menunggu pagi datang. Namun, baru satu langkah kakinya terangkat, suara itu datang lagi. Kali ini bukan dari jauh, bukan memantul dari pepohonan. Suara itu terasa membentur langsung permukaan luar pintu kayu belakang rumahnya, tepat di balik punggungnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan kedua berkumandang. Raka membeku. Tubuhnya kaku seperti patung batu. Matanya terbelalak menatap lurus ke depan, sementara keringat dingin membasahi punggungnya. Mulutnya sedikit terbuka, tapi tak ada satu suku kata pun yang mampu ia suarakan. Napasnya seakan direnggut paksa dari paru-parunya. Karena kali ini, nada azan itu sama sekali berbeda. Tidak serak, tidak parau, tidak melengking, menakutkan seperti sebelumnya. Suara itu sangat jernih, sangat hangat, dan sangat familiar. Di sela-sela lantunan azan yang mengalun itu, terdengar isak tangis yang tertahan. Suara seseorang yang sedang menahan kepedihan luar biasa. Raka. Sebuah panggilan lirih dan putus asa menyusul di ujung lantunan. Mata Raka langsung memerah. Air mata, tanpa sadar, menggenang di pelupuknya. Itu suara Bapak. Bapak Raka, yang sudah meninggal 5 tahun lalu karena kecelakaan tragis. Suara itu menangis, tersedu-sedu dari balik pintu, memanggil-manggil nama anak tunggalnya dari arah kegelapan hutan rimba. Raka. Tolong, Bapak. Nah, di sini gelap sekali. Kalian pernah nggak kangen setengah mati sama orang yang udah nggak ada? Kangen yang sampai bikin dada sesak, sampai kadang kalian ngerasa dengar suara mereka manggil nama kalian dari kejauhan. Itulah yang dirasakan Raka detik itu. Dinding tebal, logikanya, runtuh. Hancur berkeping-keping. Itu suara Bapak, pria tua bangka yang keras kepala, yang mengajarinya naik sepeda, yang menangis diam-diam saat Raka berangkat merantau. Pria yang 5 tahun lalu, jasadnya diturunkan Raka sendiri ke liang lahat akibat kecelakaan. Bapak? Panggil Raka Parau. Air mata tanpa sadar sudah membasahi pipinya. Peringatan Pak RT sore tadi menguap begitu saja dari kepalanya. Jangan pernah melangkah masuk ke hutan belakang rumah itu saat langit mulai gelap. Persetan dengan aturan kampung. Persetan dengan pamali. Bapaknya ada di luar sana. Menangis. Ketakutan di dalam gelap. Raka tidak berpikir panjang. Tangannya yang gemetar membuka palang besi pintu belakang. Ceklek. Pintu kayu itu berderit ditarik terbuka. Angin malam langsung menampar wajahnya. Aroma tanah basah dan daun busuk menyeruak masuk. Di hadapannya, hutan belakang rumah berdiri layaknya dinding hitam raksasa. Waktu maghrib sudah masuk sepenuhnya. Langit berubah kelabu pekat, nyaris hitam total. Raka menyalakan senter dari HP-nya. Cahayanya menembus kegelapan, memperlihatkan jajaran pohon-pohon besar yang batangnya berlumut dan akar yang menjalar seperti ular.
Raka, ke sini. Anak. Suara itu terdengar lagi. Lemah. Memilukan. Terseret makin jauh ke dalam pepohonan. Pak! Raka datang, Pak! Teriak Raka sambil melangkah keluar dari batas pekarangan rumah. Langkah pertamanya menginjak tanah hutan yang gembur dan basah. Tanpa dia sadari, dia telah melanggar larangan itu. Dia telah melewati batas yang seharusnya tidak pernah dilewati manusia hidup. Awalnya, Raka setengah berlari menerobos semak belukar. Ranting-ranting berduri menggores lengan kemeja dan pipinya, meninggalkan perih yang tajam. Tapi ia tidak peduli. Matanya terus mencari-cari siluet manusia ke arah sumber suara. Namun, baru sekitar 100 meter ia masuk, suasana berubah drastis, ekstrem. Hutan yang tadinya riuh oleh suara jangkrik, kodok, dan burung malam, tiba-tiba senyap, mati. Tidak ada suara angin, tidak ada suara gesekan daun. Bahkan suara langkah kakinya sendiri seakan diredam oleh tanah gembur itu. Ini bukan sekadar sepi, teman-teman. Ini adalah keheningan absolut yang menekan gendang telinga. Keheningan yang membuatmu bisa mendengar aliran darahmu sendiri. Hutan ini seolah menahan napasnya. Dan bersamaan dengan itu, kabut putih mulai turun. Sangat tebal. Mengular dari permukaan tanah, melilit pergelangan kaki Raka, dan perlahan naik menutupi pandangan. Udara yang tadinya pengap berubah menjadi dingin, yang membekukan tulang. Raka berhenti. Napasnya terengah-engah, mengeluarkan kepulan uap putih di udara. Suara bapaknya sudah tidak terdengar lagi. Hilang, tanpa jejak. Kepanikan perlahan merayap naik ke tenggorokannya. Raka berbalik badan, berniat melihat kembali ke arah rumah kakeknya untuk mencari patokan cahaya. Tapi, tidak ada apa-apa. Cahaya lampu dari rumah hilang ditelan kabut pekat. Dia tidak tahu arah pulang. Kanan, kiri, depan, belakang, semuanya terlihat sama. Hanya ada siluet pohon-pohon hitam yang meliuk aneh menembus kabut, seperti jari-jari raksasa yang siap menerkam. Tangan Raka bergetar hebat saat ia membuka layar HP. Sinyal. No service. Silang merah. Ia buru-buru membuka aplikasi Kompas bawaan HP. Berharap setidaknya dia bisa tahu arah selatan untuk kembali. Tapi saat aplikasi itu terbuka, mata Raka membelalak. Jarum Kompas digital itu tidak menunjuk ke satu arah. Jarum itu berputar liar, cepat, mengelilingi porosnya tanpa henti. Utara, selatan, barat, timur, berputar seperti gasing yang rusak. Medan magnet bumi seolah tidak berlaku di tempat ini. Logika Raka benar-benar dihancurkan malam itu. Ini bukan halusinasi, ini bukan gangguan sinyal biasa. Ini adalah teror yang tidak bisa dijelaskan sains. Dengan sisa-sisa kewarasan, ia merogoh saku kemejanya. Ia mengeluarkan jam saku kuningan peninggalan kakeknya, benda analog paling presisi yang ia miliki. Jam itu terasa sedingin balok es di telapak tangannya. Raka menyorotkan senter HP ke wajah jam tersebut. Napasnya tercekat di tenggorokan. Mulutnya menganga tak percaya. Jam yang tadinya mati total di ruang tengah itu, kini hidup lagi. Tapi ada yang salah. Sangat salah. Tak, tik, tak, tik. Jarum detiknya bergerak mundur. Berlawanan arah jarum jam. Berdetak konstan dan perlahan mundur melewati angka 11, 10, 9. Waktu tidak lagi berjalan maju di tempat ini. Di dalam kedalaman hutan ini, hukum alam semesta telah diputar balikkan. Apa yang udah gue lakuin? Raka membatin, merintih dalam hati. Kepalanya terasa pening luar biasa. Bapak udah nggak ada, Raka. Orang mati nggak mungkin hidup lagi. Yang manggil lu tadi bukan manusia. Penyesalan menghantamnya bertubi-tubi. 2 kali lipat lebih sakit dari goresan duri di wajahnya. Kesombongannya, rasa tidak percayanya pada peringatan Pak RT, kini menjerumuskannya ke dalam perangkap. Dia memancing dirinya sendiri masuk ke sarang mereka.
Tiba-tiba, sayup-sayup terbawa angin mati. Raka mencium bau kemenyan yang sangat menyengat, bercampur dengan bau kapur barus. Bau khas orang yang sedang dimandikan sebelum dikafani. Di depannya, kabut sedikit menyibak, membentuk sebuah lorong pandang. Raka berjalan gontai, kakinya melangkah sendiri seolah ditarik oleh hipnotis tak kasat mata, melewati pepohonan besar terakhir. Ia tiba di sebuah tanah lapang yang anehnya bersih dari semak belukar. Dan di tengah-tengah tanah lapang itu, berdirilah sebuah bangunan. Raka membeku. Tangannya yang memegang HP lemas hingga perlahan turun ke sisi tubuhnya. Matanya tak berkedip menatap horor di depannya. Itu adalah sebuah masjid tua. Bangunannya setengah hancur, atapnya rubuh di beberapa sisi. Dinding-dindingnya tertutup lumut tebal, dililit oleh akar-akar raksasa dari pohon beringin yang tumbuh liar menembus kubahnya yang menghitam. Tempat itu tampak seperti sudah ditinggalkan ratusan tahun lalu. Tronggok mati di tengah hutan. Tapi yang membuat lutut Raka nyaris ambruk adalah dari celah-celah jendela kayu yang lapuk itu, memancar pendar cahaya. Cahaya hijau pucat yang temaram, berkedip lambat seperti napas orang sekarat. Dan dari dalam bangunan reyot yang sama sekali tidak pernah ada di peta manapun itu, terdengar suara gumaman rendah. Banyak suara, seperti puluhan orang yang sedang mengaji bersama-sama, berdesakan di dalam, namun nadanya mengundang maut. Raka baru saja menemukan titik pusat dari suara azan itu. Kalian bisa bayangin nggak rasanya berdiri di depan pintu kematian? Kaki kalian mau lari, tapi otak kalian udah keburu konslet karena ketakutan yang kelewat batas. Itulah Raka. Kakinya seolah dipaku ke tanah basah. Bau kapur baru semakin pekat, menusuk hidung sampai bikin mual. Cahaya hijau pucat dari dalam reruntuhan masjid itu berkedip-kedip, seirama dengan detak jantungnya yang berdegup liar mau copot. Dengan sisa tenaga dan kewarasan yang ada, Raka memaksakan diri melangkah maju. Selangkah demi selangkah, lantai kayu lapuk berderet tajam saat Raka mengintip dari celah pintu yang sudah separuh hancur dimakan usia. Di dalam sana, di bawah temaram cahaya hijau yang menakutkan itu, Raka melihat mereka. Ada sekitar 20 sosok berjajar rapi dalam saf salat. Jemaah gaib. Mereka memakai pakaian putih lusuh yang ujung-ujungnya kotor oleh tanah merah. Semuanya sedang dalam posisi sujud. Diam. Membatu. Tidak ada suara napas, tidak ada suara kain bergesekan, hening yang sangat mematikan. Di depan saf itu, ada satu sosok yang berdiri sebagai imam, membelakangi Raka. Suara gumaman misterius yang mengundang maut itu berasal dari sosok ini. Logika Raka yang tersisa mencoba mencari harapan terakhir, sebuah pembenaran konyol. Mungkin mereka orang tarekat dari desa sebelah yang lagi ibadah malam di hutan? Pikirnya putus asa. Permisi, Pak. Suara Raka bergetar hebat, nyaris cuma terdengar seperti hembusan angin. Saya tersesat. Seketika, suara gumaman itu berhenti total. Keheningan yang menyusul benar-benar bikin telinga berdenging. Sosok imam itu sangat perlahan, mulai menoleh. Bukan tubuhnya yang berputar, teman-teman, tapi hanya kepalanya. Kepalanya berputar mematah ke belakang, 180 derajat, berbunyi krek, krek, dan menghadap tepat ke arah Raka di ambang pintu. Raka berhenti bernapas. Jantungnya serasa ditikam balok es. Wajah sosok itu bukanlah wajah manusia. Tidak ada mata, tidak ada hidung. Hanya rongga hitam pekat yang membusuk, terbungkus rapat oleh ikatan kain kafan kotor yang dipenuhi bercak coklat tanah basah dan cairan berbau anyir. Itu pocong.
pocong yang sudah lama membusuk di dalam tanah. Dan hal yang paling membuat kewarasan Raka hancur lebur malam itu adalah sosok itu kembali menggumam, menatap lurus ke mata Raka. Raka akhirnya bisa mendengar dengan jelas apa yang diucapkan makhluk itu. Makhluk itu melantunkan ayat suci, tapi dibaca terbalik. Huruf demi huruf, kata demi kata, dibaca sungsang dengan nada sengau yang mengiris jiwa. Sebuah penghinaan dan penodaan murni terhadap hal-hal suci. Sepersekian detik kemudian, seluruh jemaah gaib yang sedang sujud di belakangnya itu perlahan bangkit dan ikut menolehkan kepala mereka ke arah Raka. Di detik itulah lutut Raka ambruk ke tanah, kakinya kehilangan tenaga. Ya Allah, apa yang udah gue lakuin? Raka membatin, merintih pedih dalam hati. Pertahanan logikanya hancur tak bersisa. Air mata ketakutan dan penyesalan tumpah menderas membasahi pipinya. Di tengah teror itu, ia tiba-tiba teringat wajah kakeknya. Teringat masa kecilnya yang damai ketika sang kakek mengajarinya mengeja Al-Fatihah di surau desa. Ingat, Le, manusia itu bukan satu-satunya makhluk ciptaan Gusti Allah. Jangan pernah sombong dengan akalmu. Ada hal-hal gaib yang tidak terlihat, yang hanya butuh dihormati, bukan ditantang. Kata-kata itu kini menggema keras, menghantam ulu hatinya tanpa ampun. Raka menangis sejadi-jadinya dalam diam. Betapa bodohnya dia, betapa sombongnya dia menganggap dunia ini hanya sebatas apa yang bisa dihitung oleh rumus fisika dan uang. Satu sosok di dalam masjid mulai beringsut melayang mendekati pintu. Disusul sosok lainnya. Adrenalin meledak di pembuluh darah Raka. Insting bertahan, hidupnya mengambil alih. Ia memaksa tubuhnya bangkit dan lari. Raka berlari menerobos semak belukar membabi buta. Gelap gulita. Senternya sudah entah jatuh di mana. Ranting-ranting besar mencambuk wajahnya, merobek kemeja flanelnya, menggoreskan luka berdarah di kulitnya, tapi ia tidak peduli. Ia hanya ingin lari dari neraka, jahanam itu. Tapi, hutan ini sudah mempermainkannya. Hukum ruang dan waktu tidak berlaku. Ini adalah labirin tanpa jalan keluar. Setelah berlari terengah-engah selama 10 menit, sampai dadanya terasa mau pecah, langkah Raka terhenti mendadak. Ia berdiri mematung. Di depannya, berdiri sebuah pohon beringin raksasa, dengan akar melilit yang sangat familiar. Bau kapur barus itu masih sangat pekat menggenang di udara. Dia berlari dalam lingkaran. Mereka mengurungnya. Tiba-tiba, saat ia mencoba mundur, kaki kanan Raka tersandung sebuah akar besar yang mencuat dari dalam tanah gembur. Brak! Tubuhnya terpelanting keras. Wajahnya menghantam lumpur basah. Kepalanya pusing bukan main. Darah segar mengalir deras dari pelipisnya. Pandangannya mulai kabur. Ia mencoba merangkak, tapi tenaganya sudah terkuras habis. Habis total. Hawa dingin yang mematikan menyelimuti punggungnya. Suara kain kotor yang ditarik bergesekan dengan tanah terdengar semakin dekat di belakangnya. Serit, serit, serit. Di ambang keputusasaan, tangan Raka merogoh saku kemejanya yang robek dan menggenggam erat jam saku kakeknya. Ia menggenggam logam dingin itu sekuat tenaga, mengumpulkan sisa-sisa kesadarannya. Ia memejamkan mata erat-erat. Tidak ada lagi rumus. Tidak ada lagi logika sains. Hanya ada kepasrahan seorang hamba yang sangat kerdil di hadapan kematian. Dalam hati yang paling dalam, Raka memohon ampun. Ia berdoa dengan sungguh-sungguh, merapalkan ayat-ayat suci yang nyaris terlupa di memorinya dengan air mata bercucuran. Namun, di tengah lantunan doanya di dalam hati, suhu udara tiba-tiba anjlok hingga titik beku. Sesuatu yang sangat dingin, keras seperti es, dan berbau tanah kuburan basah, mencengkeram erat pergelangan kaki kanannya. Kuku-kuku hitam
yang panjang dan busuk menusuk menembus kain celananya hingga menggores kulit. Raka menjerit histeris saat tubuhnya ditarik kasar dan diseret dengan sangat cepat ke dalam kegelapan hutan yang tak berujung. Cahaya terang menyilaukan menembus kelopak mata. Raka yang membengkak. Hangat. Sangat hangat. Tidak ada lagi hawa dingin, es, atau bau kapur barus busuk yang mencekik paru-paru. Yang masuk ke hidungnya kini adalah aroma embun pagi dan tanah kering yang tersapu sinar matahari. Sayup-sayup, suara riuh orang-orang mulai terdengar di telinganya. Semakin lama, semakin jelas. Alhamdulillah, Gusti Allah. Nak Raka, bangun nak. Raka membuka matanya perlahan, menyipit menahan silau. Hal pertama yang ia lihat adalah wajah keriput Pak RT, yang pucat pasi bercampur lega, dikelilingi oleh beberapa warga desa yang memegang senter besar yang sudah dimatikan dan memakai sarung. Raka terbatuk hebat, tenggorokannya perih. Seluruh tubuhnya remuk redam, penuh dengan goresan luka baret, memar, dan lumpur hitam yang sudah mengering. Ia baru sadar di mana ia berbaring sekarang. Ia berada tepat di batas pekarangan belakang rumah. Oh, persis satu langkah di luar garis pepohonan hutan itu. Seolah-olah ada sesuatu yang membuangnya kembali ke dunia manusia sesaat sebelum matahari terbit. Pak RT. Suara Raka serak, nyaris tidak terdengar. Sudah, jangan banyak bicara dulu. Potong Pak RT cepat, membantu Raka duduk bersandar pada sebatang pohon pisang. Wajah tua itu menatap Raka dengan tatapan penuh arti, campuran antara marah dan bersyukur. Kamu beruntung, nak. Sangat beruntung. Warga semalaman keliling mencari kamu, karena pintu belakang rumah kakekmu terbuka lebar. Dengan tangan bergetar, memori mengerikan semalam kembali menghantam kepalanya bagai palu. Jemaah gaib. Pocong dengan wajah membusuk. Cengkeraman kuku hitam di kakinya. Refleks. Tangan kanan Raka merogoh saku kemeja flanelnya, yang sudah robek-robek. Ia mengeluarkan jam saku kuningan milik kakeknya. Mata Raka terbelalak. Jam itu hancur lebur, berkeping-keping. Kaca pelindungnya pecah tak bersisa, jarumnya bengkok patah, dan mesin di dalamnya remuk hangus, seperti baru saja diledakkan dari dalam. Pak RT menunduk, melihat benda usang yang hancur di telapak tangan Raka yang bergetar. Beliau tersenyum sendu, lalu menepuk pundak pemuda itu perlahan. Kakekmu orang baik, nak, bisik Pak RT lembut. Matanya ikut berkaca-kaca. Benda itu doa-doa kakekmu yang melekat di sana, yang menahan mereka, menarikmu lebih dalam semalam. Benda itu yang menggantikan nyawamu. Mendengar itu, pertahanan emosi Raka runtuh sepenuhnya. Di depan warga desa, pria kota yang selalu membanggakan logika dan rasionalitasnya itu menangis sejadi-jadinya. Tangisnya pecah. Bukan tangis ketakutan, melainkan tangisan penyesalan yang luar biasa, dalam dan rasa syukur yang tak terhingga. Pagi itu mengubah hidup Raka selamanya. Setelah dibantu membersihkan diri dan diobati seadanya, hal pertama yang Raka lakukan saat sinyal HP-nya kembali muncul adalah menelepon ibunya di kota. Sambil menangis, terseduh-seduh seperti anak kecil, ia meminta maaf atas segala kesombongannya, atas sikap keras kepalanya selama ini, dan jarangnya ia pulang untuk sekadar mendoakan sang ayah. Ia menyadari satu hal yang tak akan pernah diajarkan di buku sains manapun. Kasih sayang keluarga dan doa orang tua adalah perisai pelindung terkuat yang bisa menembus batas dunia nyata dan gaib. Sore harinya, Raka memutuskan untuk pulang. Niatnya menjual rumah, itu buru-buru ia batalkan. Ia menitipkan kunci kepada Pak RT,
meminta tolong agar rumah peninggalan kakeknya itu dirawat dengan baik dan berjanji akan rutin berkunjung serta mengirimkan biaya perawatan tiap bulan. Raka masuk ke dalam mobil SUV-nya. Hatinya kini jauh lebih ringan, lebih damai. Ia telah sembuh dari kesombongannya, membawa pulang sebuah pelajaran berharga tentang rasa hormat. Mobil pun melaju meninggalkan jalanan desa yang mulai diselimuti semburat jingga matahari sore. Perjalanan pulang menuju ibu kota memakan waktu lumayan lama. Ketika ia memasuki jalan tol yang membelah area perbukitan sepi, langit perlahan mulai gelap. Waktu maghrib hampir tiba. Raka menyalakan radio dengan volume kecil, sekadar untuk memecah keheningan di dalam kabin. Tiba-tiba, dari arah kursi belakang mobilnya, terdengar sebuah bunyi kecil. Sangat pelan, namun cukup tajam untuk mengiris telinga di ruang tertutup itu. Tik. Raka membeku. Tangannya mencengkeram setir makin erat. Matanya melirik ke kaca spion tengah. Pandangannya tertuju pada tas ranselnya yang tergeletak di jok belakang. Di dalam tas itulah ia menyimpan pecahan jam saku kakeknya yang sudah hancur lebur. Tik. Bunyi itu terdengar lagi. Raka menelan ludah, bulu kuduknya kembali meremang. Tidak mungkin, batinnya berontak. Mesinnya sudah hancur, jadi serpihan. Mencoba mengusir rasa panik yang kembali merayap, Raka menekan tombol power window, menurunkan sedikit kaca jendela mobil kanannya agar angin segar bisa masuk dan membawa pikiran logisnya kembali. Namun, bersamaan dengan masuknya siulan angin malam ke dalam mobil, Terima kasih. radio mobilnya mendadak mati, berbunyi desis statis. Dan di sela desisan Cepat, itu, kita harus pergi dari sebuah sini. hembusan napas yang sedingin es menyapu tengkuk kanannya. Sebuah bisikan parau melengking dan sangat dekat persis di telinga Raka, berbisik pelan. Sudah waktunya. Kenapa kamu belum ikut barisan Semua Safna? sudah pulang. Raka membelalakan matanya, ngeri menatap pantulan dirinya di Semua kaca sudah pulang. spion, dan layar di depan kita seketika berubah menjadi gelap gulita. Layar hitam. Outro. Teman-teman, ada satu pelajaran berharga dari kisah Raka ini. Jangan pernah meremehkan peringatan orang tua, larangan suatu tempat, atau pamali yang sudah dijaga turun-temurun. Kita ini hidup berdampingan. Ada hal-hal di luar sana yang tidak butuh penjelasan logis, tapi hanya butuh dihormati keberadaannya. Pertanyaannya sekarang, coba bayangkan malam ini kalian sedang sendirian di kamar. Tiba-tiba, dari luar jendela yang gelap, adik kalian mendengar suara seseorang yang sangat kalian kenal memanggil nama kalian sambil menangis. Apakah kalian berani membuka pintu untuk menengoknya? Coba bagikan pendapat, ketakutan, atau pengalaman mistis kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa tinggalkan like, share, dan subscribe agar kita bisa terus merinding bareng di cerita-cerita selanjutnya. Sampai jumpa di malam Jumat berikutnya.